Dan gak lama kemudian mesin berasap, keluar ngepul. Halo guys, balik lagi ke channel Player Libom. Kali ini seperti yang kalian udah lihat di judul ya, kita bakal nge-review Harrier 240G Alcantara kepunyaan gue. Tapi sebelum kita nge-review, mungkin gue pengen nyuci dulu ya. Kalau kalian bisa lihat nih, beberapa pokoknya ada bercak-bercak air hujan kemarin. Nah, hari ini itu Minggu pagi ya, tanggal berapa ya? Tanggal 20-an November ya. Nah, ini kita mau coba cuci dulu di sekitaran Cinere. Gue mau ke tempat cuci langganan gue yang cukup cepat ya. Yang penting mobil bersih, dan nanti di video kalian juga bisa lihat dengan enak. Gue soalnya tipikal orang yang gak terlalu nyaman ngelihat mobil yang kotor gitu. Mobil apapun kayak ada rasa kayak nggak serak gitu loh. Nah, jadi kita OTW dulu ke tempat cuci. Nanti kalian lihat ya tempat cucinya juga. Oke. Ya. Nah, ini nih tempat cuci mobil 24 jam. Harga worth it, tapi dia kayak ngambil sabun-sabun, sampo, semir gitu dari Joss. Jadi sabunnya bagus, terus semirnya bagus. Orangnya juga yang nyuci sebenarnya lumayan bagus. Nah, ini dia, kita coba parkir dulu. Oke, cukup. Nah, sekarang gue lagi nunggu mobil gue dicuci. Tiap gue nyuci mobil tuh perasa banget apa ya, gue menikmati prosesnya, gimana mobil tuh dicuci gitu-gitu. Gue bener-bener suka banget ngeliat orang tuh kalau misalnya bisa ngerawat mobil gitu-gitu. Ini gue bareng saudara gue, seperti biasa. Dia kali ini selalu jadi kameramen. Tenang aja, kedepannya tuh dia bakal selalu gue suruh kerja dia. Ini saudara gue ini, gue dari kecil sama dia itu selalu hobi mobil, atau kita dari main Gran Turismo bareng dari zaman PS2 sampai sekarang udah sama-sama mau kerja bareng. Itu suatu apa ya, achievement yang kita tidak sangka-sangka ya, tapi buat bareng konten kayak gini gitu. Ini gue masih ngeliat mobilnya masih disabunin, nanti kita lihat hasilnya ya. Akhirnya ya, mobil udah bersih, udah kinclong kayak yang tadi kalian di sinematik. Rasanya tuh di hati tuh rasanya puas banget, asal nggak hujan. Ini sih kelihatannya nih hari Minggu ini kok kayaknya agak mendung ya. Gue nggak tahu itu mendung polusi atau mendung apa, tapi we hope for the best ya. Semoga itu bukan ritual hujan yang biasanya anak-anak mobil pada bilang ya. Bismillah deh. Ini kita sambil menuju ke tempat buat nge-review mobil ini.
gue nanti bakal bahas juga, gue bakal cerita ke kalian gimana, kenapa gue suka banget sama mobil ini. Dan mungkin buat followers yang udah lama nge-follow gue udah pada tahu kalau gue udah pernah punya mobil Harrier itu sebanyak 2 kali. Totalnya yang ini jadinya 3 kali ya. Tapi yang ini awet banget nih, udah mau 2 tahun punyanya. Dan gue puas banget ya sama pemakaiannya. Nanti gue bakal cerita di reviewnya. Dan semoga walaupun gue sekarang belum punya mic ya, gue belum punya mic nih guys, nanti semoga reviewnya noise-nya nggak terlalu ganggu kalian ya buat denger. Oke, kalian lihat ya nanti ini sambil menuju ke komplek yang gue maksud tadi. Oke, dah. Akhirnya guys, kita udah sampai juga ya di tempat yang gue maksud tadi. Nah, ini kalian bisa lihat, gue udah parkirin kayak gini. Ini namanya Toyota Harrier 240G Alcantara version tahun 2007. Nah, ini yang mau gue bahas biar kalian nih sedikit dapat gambaran ya. Pertama gue jelasin dulu speknya yang gue punya. Pertama, ini di Alcantara version itu yang paling beda dibandingkan tipe-tipe lain, yaitu L-Prime adalah ini. Dia mempunyai kamera depan di logonya, jadi bentuk logonya kayak logo Mitsubishi Pajero yang punya ADAS, itu kalian bisa lihat. Ini kalau itu kan bentuknya dia berkaca, ada kacanya ya. Kalau ini dia bentuknya panjang dan di sini ada kameranya di bawah logonya. Kemudian sisi sampingnya juga ada kamera dan di belakang juga ada kamera. Itu semua terintegrasi jadi satu oleh pabrikan langsung ke head unit Toyota G-Book-nya. Tuh, nah terus kemudian juga kalau dari sisi Alcantara itu dia selalu pakai ring 17 yang biasanya Harrier itu selalu pakai ring 18. Ini kalian bisa lihat di sini dia pakai spek ban 225 65 R17. Kalau kalian lihat bannya tebel ya. Nah, ini ngefek juga ke keempukannya yang kerasa lebih empuk dibandingkan versi Harrier yang L-Prime. Sedikit sejarah tentang Toyota Harrier. Toyota Harrier itu sebenarnya nggak punya generasi yang banyak ya, kayak misal Toyota Crown yang ada lebih dari 10 generasi, kemudian Civic juga yang banyak banget generasinya. Harrier itu sampai sekarang tahun 2024 memiliki 4 generasi aja. Yang pertama kali keluar itu seingat gue ya, correct me if I'm wrong, tahun 1998 sampai tahun 2001. Itu masuknya full importir umum, namun sebenarnya ada beberapa unit yang masuk lewat PT Toyota Astra Motor. Kemudian Toyota Harrier ini yang ada di sini nih, yang kalian bisa lihat di layar kamera kalian, layar HP kalian, ini Toyota Harrier generasi kedua tahun 2003 sampai 2013. Generasi yang sangat lama, cukup lama ya, sekitar 10 tahun ya. Mereka benar-benar berproduksi. Kemudian ada generasi yang selanjutnya, yaitu yang udah beda lintas generasi, karena yang di generasi kedua ini dia masih sama basisnya dengan Lexus RX. Sedangkan untuk generasi 3 yang kalian lihat ini, itu merupakan generasi yang udah berbeda basis dan searah sama Toyota RAV4. Nah, makanya generasi ketiga itu sebenarnya generasi yang udah berbeda dibandingkan generasi ini. Dan juga untuk generasi keempatnya itu sayang banget ya, yang kalian bisa lihat ini, dia logo depannya udah nggak ada burung elang lagi. Nah, itu sangat disayangkan karena itu khas Toyota Harrier. Namun dari desainnya juga sebenarnya tetap bagus, khas Harrier. Dari desain ya, untuk generasi kedua ini generasi yang sebenarnya cukup spesial ya, karena banyak banget orang minat pada zamannya, yaitu orang-orang kaya lama yang tinggal di Villa Cineremas, kemudian di Pondok Indah. Itu banyak banget yang jadiin Toyota Harrier sebagai mobil harian mereka. Makanya untuk nemuin mobil dengan low KM atau odometer yang rendah dengan kondisi yang bagus, Toyota Harrier ini di tahun 2024 ini cukup sulit ya. Dan salah satunya ini yang ada di sini, ini itu setelah hasil ya restorasi cukup banyak lah oleh gue pribadi ya. Ya dalam waktu sekitar 1-2 tahun itu cukup banyak, seperti shock breaker udah diganti, kemudian rack steer udah diperbaiki, dan banyak lagi deh yang nantinya akan gue review di video selanjutnya ya. Jadi stay tune. Nah, kemudian untuk di sini nih yang baru banget gue ganti ini ada lampu hybridnya nih, kalian bisa lihat ya nih. Jadi lampu hybridnya ini gue beli baru, brand new, baru banget kemarin ganti hari Sabtu. Ini juga masih ada stikernya, kalian bisa lihat di video. Nah, ini masih ada stikernya dan kondisinya full bening ya. Sebenarnya sebelumnya gue itu dagangin lampu ini, tapi kemudian gue diracun dan akhirnya ke pengaruh, akhirnya langsung ganti gitu ya. Kalian bisa lihat desainnya. Desain hari ini bener-bener masih timeless banget ya. Kalian bisa lihat dari sisi pilar C ini, desainnya tuh masih
sangat up to date lah. Kalau kalian lihat SUV zaman now itu banyak banget SUV yang desainnya membulat. Jadinya mobil-mobil yang tahun 2000-an awal yang bentuknya membulat itu jadinya masih kelihatan timeless banget, nggak kelihatan tua. Buat orang awam ini pasti masih kelihatan muda banget lah desainnya kayak gitu. Sedikit gue bahas perbedaan antara Harrier Gen 2 yaitu ini dan juga Lexus RX Gen 2 ya. Jadi kalau misal Lexus RX yang tadi gue udah bilang itu memiliki basis yang sama Harrier, mereka berdua hanya berbeda secara fitur dan juga bentuk sedikit ya. Jadi kayak misal nih dari sisi tanduk ya, tanduk itu kalau di Lexus RX nggak punya, dia nggak ada sama sekali. Kemudian dari sisi sunroof, kalau Harrier itu dia antara pakai panoramic sunroof atau nggak sama sekali. Nah, sedangkan yang Lexus RX karena dia memiliki roof rail yang digunakan bisa untuk menaruh barang di atasnya, karena Lexus RX itu dikhususkan untuk pasar Amerika, yang dimana pasar Amerika itu orang-orang di sana suka banget traveling, kemudian berpergi yang jauh. Nah, maka mereka membutuhkan roof rail itu. Sedangkan di Toyota Harrier karena untuk JDM atau Japan Domestic Market itu dia tidak memerlukan roof rail. Dan juga untuk dari sisi lampu kita bisa lihat kalau di Toyota Harrier itu sebenarnya nggak ada sen kuning di sisi kanan, sedangkan di Lexus RX punya. Nah, kenapa tapi di Harrier ini ada? Karena lampu yang di Harrier ini sudah pernah di coating, jadi bisa ditambahin stiker di dalamnya. Dan ini sebenarnya bisa diaktifin guys, bisa dibolongin dan kemudian diaktifin seperti Lexus RX, di bagian sennya nyala begitu. Sekarang kita bahas ke engine B ya. Di sini dia memakai mesin 240G yang sama dengan Camry ataupun Alphard dan Velfire seangkatan. Di sini mesin 2400 cc ini memiliki kode 2AZ ya, dengan tenaga 160 PS dan juga transmisi 4 percepatan, yang dimana selama gue pemakaian itu transmisi 4 percepatan ini yang bikin mesin jadi agak boros ya, dan juga tenaganya yang agak boyo. Seandainya transmisinya disamakan dengan yang punya Camry itu mesinnya sama-sama 2AZ tapi transmisinya 5 percepatan, yang dimana sebenarnya itu cukup efisien di Camry, sedangkan di Harrier ini masih menggunakan 4 percepatan yang sama juga dengan Alphard. Nah, itu sedikit spek ya tentang mesinnya. Namun sebenarnya yang kalian perlu tahu adalah mesin ini sebenarnya udah gue ganti full set, jadi ini udah turun dan udah gue ganti dengan mesin yang kompresinya lebih tinggi, yaitu kepunyaan Velfire atau 2AZ. Ini gue belum pernah cerita ke siapapun, jadi yang nonton ini merupakan perdana ya kalian tahu kalau mesin ini sebenarnya udah kepunyaan Velfire. Jadi suatu saat gue jual mobil ini, itu untuk pemilik setelahnya harus tahu kalau ini mesin Velfire, karena untuk part numbernya ada sedikit perbedaan gitu. Namun gue rasa dengan gue udah pernah ganti seset, gue beli satu set itu sekitar 22 juta ya, hanya untuk mesinnya segelondongan, termasuk dapat kompresor AC, alternator dan lain-lain, belum termasuk overhaul ya. Jadi kalian bayangin untuk mobil Harrier ini gue udah bahasa anak mobil itu gue udah nyebokin berapa banyak harganya ya itu udah nggak kehitung ya. Gue udah nggak hitung lagi secara logis karena udah terikat secara emosional selama ini sama Harrier. Ya udah ya guys, jadi begitulah sedikit sejarah, mungkin nanti bakal gue bahas lagi di video selanjutnya, nanti kalian subscribe ya, jangan lupa ya guys. Jadi sedikit ya lanjutan dari cerita tadi yang udah gue ceritain, kalau gue sebenarnya udah pernah ganti mesin. Itu kalian bisa lihat kalau dari sisi belakang engine itu udah nggak ada perkabelan dari heater AC, itu semua gue cabut karena untuk mengkoneksikan antara heater AC dengan juga engine itu agak sulit, sehingga dicabutlah seluruh keseluruhannya. Karena kita berhubung juga kita tinggal di negara tropis ya, jadi nggak terlalu butuh untuk heater AC. Dan selama ini kalau misalnya gue kedinginan dalam mobil ya, gue langsung aja naikin ke suhu tertinggi, walaupun nggak ada panas yang masuk ke dalam mobil, tapi minimal anget lah gitu. Dan juga kalian bisa lihat dari sisi ini ya, apa namanya, fan belt itu gue pakai punya Land Cruiser, nggak tahu gimana pakai punya Velfire dan juga Harrier nggak masuk ya guys. Jadi ini fan beltnya pakai punya Land Cruiser alias ukurannya yang paling gede gitu. Tapi selama ini nggak ada masalah, nggak ada bunyi ngorok gitu-gitu, semua nyambung dengan normal begitu. Nah, kemudian yang paling menjadi signature dari Harrier Alcantara ini ya jelas di interiornya. Nah, interior di sini yang paling kelihatan gue suka adalah di sini. Di sisi door trimnya ini bahannya halus banget, ini sweat ya, sweatnya langsung dari Alcantara. Kemudian ini kulitnya, ini ada jahit-jahitannya. Kalau untuk versi L-Prime atau 240G biasa,
biasanya nggak ada jahit-jahitannya, sedangkan untuk Alcantara terkhusus itu dia ada jahit-jahitannya yang dibuat jadi rapih banget kelihatannya. Kemudian untuk dari sisi interior juga joknya jadi kerasa jauh lebih empuk dan padat ya, dan didudukin kita rasanya melekat gitu dibandingkan yang versi kulit napanya. Ini lebih mantap gitu untuk didudukin. Makanya untuk di versi Alcantara ini tidak ada heater sama sekali, dia bergantungan dengan jok Alcantara ini. Nah, rasanya kalau malam itu anget dan enak buat didudukin. Nah, kemudian dari sisi armrest ya, kalian bisa lihat di sini armrest di sini tidak ada tempat penyimpanan HP, sedangkan untuk versi L-Prime itu di sini dia bisa dibuka. Jadi kalau misalnya kalian membeli Toyota Harrier L-Prime dan pemiliknya bilang ini sebenarnya versi kulit ori, kalau misalnya di sini tidak ada penempatan untuk naruh HP, it means itu kulitnya itu merupakan retrim, entah retrim dari importir umumnya ataupun kulit dari si pemiliknya. Karena banyak banget pada zamannya itu, kalau buat kalian yang tahu, itu banyak banget zaman itu tuh kulit masih tren, yang dimana ya jok kayak gini itu cukup langka sekarang untuk kita lihat, karena biasanya diretrim sama pemiliknya ataupun importir umumnya. Kalau kita masuk ke interior nih, kalian bisa lihat kalau di sini yang paling kelihatan spesial adalah Toyota Harrier G-Book-nya ya. Jadi untuk versi Alcantara ini, karena tadi di awal video gue bilang ada 3 kamera, yaitu di depan, kiri, dan belakang, itu semua bisa diakses dari tombol di setir ini. Nah, di tombol setir ini kita bisa pencet view, kemudian juga ada Bluetooth teleponi. Sedangkan untuk Bluetooth audionya sayang banget ya, nggak ada. Padahal di Alphard seangkatan Bluetooth audio di G-Book ini udah ada gitu. Ini sayang banget sih, nanggung. Nah, namun yang gue suka juga ini kayak rute konsumsi BBM semua tertera di G-Book ini. Jadi semua yang kalian butuhin pada tahun 2007 itu semua ada di G-Book ini. Sangat-sangat menarik. Namun yang disayangkan adalah dari Alcantara ini yaitu nggak ada heater seat ya, tapi ya memang yang tadi gue udah bilang joknya sebenarnya udah anget. Dan juga untuk setir, iya, yang seperti kalian lihat masih tilt aja dan belum teleskopik. Namun bagi gue yang udah pernah nyoba versi elektriknya, ini udah cukup tengah sih untuk versi tiltnya aja, jadi nggak perlu menyesuaikan yang gimana-gimana gitu. Dan juga karena ini mobil JDM ya, di sini ada flare yang kalian bisa lihat itu khas JDM. Jadi kalau misalnya kalian lagi kondisi darurat itu bisa dinyalakan gitu. Tapi kalau di Indonesia kan pakainya segitiga merah ya, itu untuk daruratnya begitu. Nah, di sini juga bisa ada door trim pocket, door pocket gitu ya, untuk naruh barang, walaupun nggak terlalu besar ya, tapi ini zaman dulu berfungsi untuk naruh koran, karena banyak banget orang dulu itu kan suka koran ya, baca koran. Dan juga di belakang kalian tidak bisa lihat di door trimnya juga ada ashtray-nya untuk buat bos-bos yang suka ngerokok gitu. Dan di sini juga yang sangat disayangkan adalah nggak ada Twitter ya, sayang banget. Tapi udah cukup oke sih audionya, walaupun ini bukan versi JBL ya, tapi udah premium soundnya, udah cukup oke. Untuk dinikmati enak gitu ya, menurut gua udah lebih dari cukup lah Toyota Harrier ini untuk dinikmati sehari-hari. Gak heran banyak banget artis ataupun juga toko papan atas yang pakai Harrier ini gitu. Oke guys, jadi karena gua syuting kesiangan, udah keburu panas ya, ini sekarang jam 10.32. Wah, tapi Jakarta sekarang lagi panas banget ya, bener-bener gak tahan nih, gua sampai keringetan. Gue bahas sedikit ya tentang fitur-fitur yang ada ya, yang menunjang pemilik Harrier pada zamannya. Itu sih menurut gue tombol-tombol di setir ini benar-benar berfungsi dengan sangat baik ya. Kayak Bluetooth teleponi, ini benar-benar connect-nya tuh gampang banget guys. Karena pas gue masuk, Bluetooth gue nyala, itu langsung connect ke HP. Walaupun zaman itu kayaknya jarang ya orang yang pakai Bluetooth teleponi ya. Tapi di Mercy sih gue inget di C-Class-nya juga udah ada gitu. Jadi ini sebenarnya teknologi yang sangat-sangat maju di zaman sekarang. Kayak misalnya Apple CarPlay di tahun 2024 kayaknya orang udah pada butuh banget ya sama Apple CarPlay, Android Auto. Nah, pada zamannya Bluetooth telepon ini merupakan fitur yang sangat maju gitu. Terus juga tombol-tombol audio, jadi mau ngerasin suara radio juga bisa dari setir. Terus pegangan setir yang mantep karena dibalutnya sama kayu dan juga kulit. Di mana-mana kulit, ini empuk banget loh. Walaupun ini kayaknya sisi atas bukan kulit asli ya, tapi yang ini kulit asli gitu. Terus juga
kacanya all auto. Ini nggak cuma di supir, tapi juga di seluruh sisi ya. Nah itu juga fitur yang cukup mewah ya di mobil zaman itu gitu. Terus juga audionya yang cukup enak, apalagi yang JBL. Kalau gue ngerasanya kalau untuk yang premium sound di Alcantara ini lebih fokusnya ke clarity-nya ya, dia lebih clear. Tapi untuk yang versi JBL-nya dia lebih nendang di bass-nya dan staging-nya juga lebih bagus karena dia ada tweeter. Sedangkan yang Alcantara ini nggak ada tweeter. Tapi bagi gue yang bukan pencinta audio begitu, wah itu udah lebih dari cukup untuk dipakai harian. Karena berhubung mobil ini juga biasanya masih gue pakai harian ya buat magang ataupun buat gue jalan sama keluarga kayak gitu. Nah lanjut ke driving impression ya. Tapi sebelum ke situ mungkin gue lebih tertarik untuk bahas sedikit dulu kenapa bisa mesinnya gue ganti ya, lanjutan dari cerita gue tadi. Jadi kenapa bisa sampai gue turun mesin ya dan emang ganti. Jadi singkat cerita pas itu gue bawa mobilnya itu jam 2 pagi lewat tol Bandung menuju Bandung sendiri. Itu gue bawa. Ya singkat cerita pas di tol Cipularang cek engine muncul guys. Cek engine muncul, radiator menunjukkan temperaturnya cold, jadi drop guys. Yang tadi biasanya kalau Harrier itu ada di tengah antara hot sama cold, ini drop ke cold dan cek engine. Gue berpikir, loh selama gue ngebut itu jam 2 pagi, ngebutnya juga normal ya untuk mobil Harrier 140, 100 ya sesekali 160 lah gitu ya. Itu nggak ada hal-hal yang aneh. Radiator pun gue cek sebelum berangkat itu full, dalam kondisi full. Nah singkat cerita gue paksa mobilnya, walaupun kecepatan gue turunin ya pas di tol itu jadi 120 sampai 100. Seketika gas kosong guys. Gas kosong, gue gas kosong. Dan ada tulisan rest area 500 meter lagi. Itu gue hoki banget, kecepatan ada sekitar 100 km per jam ya. Dan gak lama kemudian mesin berasap, keluar ngepul. Itu momen yang cukup panik ya buat gue ya, karena gue ngebayangin itu mobilnya juga pas itu baru gue pegang selama kurang lebih 5 bulan ya. Dan gue tiba-tiba udah mengalami kejadian itu yang jujur di luar perkiraan gue, karena gue sebenarnya mobil itu selalu gue jaga kesehatannya segala macem, tapi emang di luar prediksi gue bisa kejadian kayak gitu. Akhirnya dalam waktu sebulan mobil jogrok di bengkel dan gue nyari mesin copotan 2AZ yang kondisinya cukup bagus tapi nggak nemu-nemu ya. Tapi singkat cerita gue nemu dari bengkel di copotan Ciledug, dia ngambil dari ex Singapura dan kondisinya yang gue ngambil mesin Velfire terbaru ya, dari yang facelift terakhir 2AZ versi terakhir sebelum 2AZ bener-bener nggak ada dan dimasukkan ke Harrier ini. Dan surprisingly lebih efisien dan juga tarikannya lebih enak gitu dibandingkan mesin Harrier orinya gitu. Jadi ya ada pelajaran yang bisa gue ambil di situ. Gue nggak mau cerita lebih lengkap di situ gimana ceritanya gue bisa bawa jam 2 pagi. Ya itulah momennya di situ ya. Tapi pas di situ gue bawa di tol ya, mobil Harrier itu rasanya mantep ya. Pas di tol tuh rasanya mantep, asal kalian nggak bawa zigzag ya, karena mobil ini jujur kayak kapal sih sebenarnya, gede, nyaman gitu. Jadi tapi kalau untuk lurusan tuh mobilnya tuh cukup nyaman, walaupun tarikannya ya kalau kalian udah biasa bawa mobil 3000 cc ke atas sih ini agak kurang ya, tapi udah cukup lah gitu. Jadi buat kalian yang bukan speed apa ya, kayak penggila kecepatan, ini mobil udah enak banget. Suspensinya yang empuk tapi rigid, asal lower arm kondisinya kalian selalu jaga ya, jangan sampai bushingnya udah retak terus kalian biarin. Nah itu mobil bakal makin kayak kapal gitu guys. Ya guys, jadi sekian ya review Harrier dari Player Libom. Mungkin nanti bakal gue bahas banyak tentang perbaikannya juga ke depannya. Apalagi masih ada dari sisi part 1 yang terakhir belum gue bahas, yang nanti bakal jadi konten selanjutnya. Di subscribe aja dan jangan lupa buat komen di bawah menurut kalian review kali ini gimana. Siapa tahu ada feedback buat gue dan juga untuk tim Player Libom. Thank you guys sudah nonton. See you on the next vlog. Dah.
Ini yang gue sebel dari Harrier nih ya. Lihat konsumsi BBM 1:6. Ini gara-gara gue jalan dari tadi kayak gini nih, Datuk Boys tidur, terus sekitaran Cinere doang. Yang tadinya gue bisa isi bensin itu 1:8 kalau lancar, 1:9 juga bisa. Ini 1:6. Udah lah, ini kayak mesin 3000 cc kan jatuhnya sayang ya. Mending mesin 3000 cc sekalian gue punya, tapi perawatan susah sih. Hehe.